Video kali ini kita membahas tentang pertanyaan teman kita, merpatinya setelah diloloh, tapi justru nggak mau ngolong. Siang ini akan kita bahas permasalahan itu. Selamat siang teman-teman, salam merpati lovers Indonesia. Semoga sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas, dan selamat menjalankan ibadah puasanya. Siang ini akan kita bahas tentang pertanyaan merpati playernya, khusus player. Merpati playernya setelah diloloh justru nggak berani ngolong atau takut ngolong. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk penonton lama dan penonton baru yang sudah subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak atas sarannya. Kita lanjut. Pertanyaan yang tadi membahas tentang merpati player. Tolong digarisbawahi merpati playernya yang sudah diloloh justru nggak mau ngolong. Pembahasannya begini. Berarti sebelum diloloh, merpati player yang kawan kita bahas yang mempertanyakan ini berarti dia sudah rajin ngolong atau kunci kolong. Kenapa setelah diloloh justru nggak mau ngolong? Saya bahas pembahasan pertama. Yang pertama, efek kehabisan tenaga saat ngeloloh. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalau memang si merpati tersebut tidak memiliki kendala satu apapun, jangan pernah meloloskan si merpati player tersebut dengan alasan apapun. Karena di video sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas ini berulang kali. Yang ketiga, tahap pemulihan tenaga yang kurang tepat. Bukannya salah ya. Jadi setelah diloloh, kita mainkan cara pemulihan tenaganya yang kurang tepat. Bukan salah. Jadi nggak ada yang salah, hanya saja penanganannya kurang tepat. Yang keempat, jangan pernah mengganti jodoh atau pasangannya saat dia ngeloloh. Misalkan saat menjadi player, si merpati jantan tersebut jodohnya gambir atau coklat. Ini misalkan. Lalu saat dia mau dilolohkan, kita ganti jodohnya dengan merpati indukan betina yang lebih bagus. Niatnya mengambil anak dan keturunannya yang bagus. Lalu dia ngeloloh dengan merpati betina yang beda warna. Itu salah besar. Karena sebagian merpati, kalau dilakukan seperti itu, apalagi merpati player, itu justru nanti setelah ngeloloh akan mendapat masalah seperti yang kita bahas di siang ini. Jadi 4 pokok permasalahan itu sebetulnya bukan dari semua pokok permasalahan, karena kalau disebutkan semua pokok permasalahan di video ini bisa panjang kali lebar. Jadi cukup berbagai intinya saja yang saya jelaskan dari 4 pokok permasalahan di situ. Jadi yang harus kita lakukan, teman-teman harus mengerti, harus paham. Pokoknya permasalahan yang tadi kita sebutkan di awal ada kurang lebihnya 4 jenis masalah yang mengakibatkan si merpati player yang setelah dilolohkan justru nggak berani ngolong lagi. Selanjutnya, penanganannya. Penanganan yang pertama, kalau setelah burung itu ngangkat sanggan keket, giring keket, kalau memang mau dilatih di lapangan, dilatih awal. Seperti awal, jadi nggak perlu buru-buru untuk menghafal track. Apalagi dia setelah ngeloloh atau istirahat total. Karena ngeloloh itu kan cukup lama, dari waktu mengeram sampai dia ngeloloh. Apalagi sampai merpati piyiknya mandiri, itu cukup lama. Jadi tahapnya setelah dia sanggan, dia cabut piyik, dia sanggan keket, giring keket, kita latih awal. Jadi cukup perlahan-lahan. Dengan fokus, harus terfokuskan mencari tenaga kembali. Jangan terfokuskan ingin buru-buru lagi, langsung cepet-cepet dilepas di setar, tahu-tahu langsung diambil kolongan, ya nggak mau karena tenaganya sudah terkuras habis saat ngeloloh piyik tersebut. Dan yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah ngeloloh merpati player atau calon player kalau memang dia sendiri atau kalau memang merpati tersebut nggak ada kendala. Itu bisa berakibat fatal. Karena sebagian begitu.
Untuk tahapan pakan, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, apalagi ini merpati yang sudah ngeloloh. Yang pertama, variasikan pakan, karena kalau memang cuma jagung yang dikasih pakan ke merpati yang sudah sekian lama beristirahat, apalagi ngeloloh sudah kehabisan tenaga full, pakannya tolong divariasikan, jangan hanya jagung saja, karena banyaklah teman-teman pasti paham. Untuk vitamin, fokuskan ke vitamin yang penambah stamina. Mau vitamin atau jamu herbal maupun sejenisnya, fokuskan vitamin atau suplemen atau jamu yang khusus untuk penambah stamina si merpati player tersebut. Karena apa yang tadi saya bilang, karena dia sudah habis tenaga saat ngeloloh piyik. Dan saat di rumah, saat dia sanggan keket atau giring keket, kalau memang teman-teman gak sempat ke lapangan, teman-teman bisa push up dia di rumah, bisa push up, bending, atau segala macam bahasanya ya, karena beda-beda. Lakukan di rumah. Dengan cara apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di video, cara push up yang benar, hitungannya per set, jangan buru-buru, dan tahap saat push up itu jangan terlalu diforsir, karena dia memang kehabisan tenaga. Jadi kalau memang saat dia sudah kehabisan tenaga setelah ngeloloh, kalau kita forsir push up-nya, justru tenaganya tambah habis, bukannya tambah pulih, justru tambah habis. Jadi jangan terlalu dipaksa, cukup sekedar gerak perlahan setiap giringan, pasti pulih. Yang berikutnya yang harus dilakukan saat dia giring keket, kalau memang mau dilatih di lapangan, teman-teman cukup latih fokus ke merpati betinanya atau ke pasangannya atau ke jodohnya kembali seperti awal ya. Jadi jangan mentang-mentang si merpati player tersebut sudah pernah start di lapak itu sudah mapan, terus setelah dia keluar istirahat ngeloloh, teman-teman langsung dilepas jauh atau digabur di star, atau ada kawan yang ngajak langsung gabur star, mentang-mentang sudah pernah di star merpati tersebut atau udah pernah mentok, langsung teman-teman kebawa arus dari kawan atau pengen ngegandeng di pementokan atau di kolongan atau di star tersebut, langsung pengen cepet-cepet lihat ketinggian si merpati yang sudah kita loloh itu dengan harapan lebih wah. Itu salah besar. Jadi saat setelah dia ngeloloh, fokuskan main di lapangan itu fokus ke betina kembali, jangan fokus ke hafal track. Jadi kita sambil fokus ke hafal betina, fokus ke betinanya lagi, sambil mencari tenaga. Itu tahapan yang benar. Dan yang selanjutnya saran saya, kalau memang ingin diloloh, jangan sampai piyiknya mandiri. Cukup 2 minggu, teman-teman boleh tarik piyiknya. Kalau memang ingin diambil keturunannya, jangan lakukan sampai si piyik dewasa. Jadi cukup usia 2 minggu, paling lama 3 minggu si piyik harus ditarik. Jadi harus kita loloh sendiri, jangan biarkan si player kita tersebut ngeloloh sampai si piyiknya sampai mandiri. Itu justru lebih parah kehabisan tenaganya. Jadi kita butuh waktu lama lagi untuk memfokuskan mencari tenaga si player agar kinerjanya kembali seperti semula. Yang selanjutnya, kalau memang teman-teman sudah lepas di misalkan jarak tempuh start 1 km, jadi kita baru ngelop sampai 500 meter setelah ngeloloh. Nah, di jarak 500 meter tersebut, kalau memang si merpati player ini kunci kolong dan ketinggiannya stabil di kolongan, kalau bisa jangan diambil kolong dulu deh. Tarik jam 10, jam setengah 11 itu petikannya ya. Jadi jangan diambil kolong dulu. Biarkan dia mapan dulu ke betinanya kembali seperti awal. Mapan kolongan, mapan betina. Jadi nanti setelah segiringan, 2 giringan di jarak 500 meter, saat digabur di star atau di pelepasan di star, teman-teman bisa ngambil dia kolong atau ngambil ngolong atau metik jam 12, masuk kolong dari atas sampai bawah, penyelesaian akhir seperti biasa. Tapi kalau dipaksa, justru dia nggak akan ngolong karena tenaganya kehabisan, seperti permasalahan teman-teman kita yang mempertanyakan di kolom komentar. Kalau memang sudah bagus fisiknya, teman-teman kan bisa ngeliat nih fisik burungnya, oh udah bagus nih, nah itu baru boleh diambil kolong. Tapi kalau memang belum, kira-kira belum sanggup fisiknya seperti semula, jangan diambil kolong dulu. Justru itu nggak akan mau ngolong merpati tersebut atau player yang pernah kunci kolong tersebut. Itu menurut saya dan itu saran saya. Jadi untuk teman-teman silahkan lakukan saran yang sudah saya kasih tahu
Untuk teman-teman yang mau berproses, terima kasih banyak, karena tanpa berproses kita ini nggak akan apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa kalau tanpa berproses. Justru dengan berproses kita memiliki ilmu. Kita berproses untuk mendapatkan ilmu karena kita bukan pewaris. Jadi penjelasan siang kali ini sepertinya cukup. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk penonton lama. Terima kasih banyak sudah setia menonton channel ini. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers.